Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Di video kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Tentunya kalian sudah kenal kan? Nah, garis itu adalah kumpulan titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dan bersebelahan kedua arah sehingga bentuknya memanjang, baik ke arah atas bawah ataupun kiri kanan. Di antara titik A dan B dapat ditarik satu garis lurus yaitu garis AB. Kita lanjut ke kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Dua garis yang letaknya pada satu bidang datar dan apabila diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Jadi dua garis itu apabila kita perpanjang dia selalu memiliki jarak yang sama, itu garis sejajar. Yang kedua adalah dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Garis A berpotongan dengan garis B. Yang ketiga yaitu garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit itu apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Garis A berimpit dengan garis B. Yang keempat yaitu dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Garis AE bersilangan dengan garis DC. Kita lanjut ke perbandingan segmen garis. Pada gambar samping yaitu gambar segitiga itu berlaku perbandingan sebagai berikut. AB dibanding BD itu akan sama dengan AC dibanding CE. Yang mana bisa dituliskan AB per BD sama dengan AC per CE. Yang kedua DB dibanding BA itu sama dengan EC dibanding CA atau dituliskan DB per BA sama dengan EC per CA. Dan yang ketiga AB dibanding AD, kalian perhatikan ya langkahnya dari A ke B terus kembali lagi ke A ke D itu akan sama dengan AC dibanding AE. Yang mana bisa dituliskan AB per AD sama dengan AC per AE. Dan perbandingan yang keempat yaitu AB dibanding AD ini akan sama dengan AC dibanding CE sama dengan BC dibanding DE. Ini ada 3 persamaan. Dari ketiga persamaan itu apakah digunakan semua? Kita melihat konteks soalnya, persamaan mana yang kita gunakan. Kalau yang diketahui AB sama BC berarti kita memakai persamaan 1 dan 3. Kalau yang diketahui AC sama DE berarti kita memakai persamaan yang ke-2 dan 3. Jadi persamaan mana yang kita gunakan kita melihat konteks soalnya. Contohnya, perhatikan gambar di samping. Jika panjang AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 10 cm, dan DE sama dengan 15 cm, maka panjang BD adalah titik-titik. Dari soal itu diketahui panjangnya AB 8 cm, BC 10 cm, DE 15 cm, dan yang ditanyakan adalah panjangnya BD. Maka kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan AB dibanding AD itu sama dengan BC dibanding DE. AB-nya 8 kita masukkan, AD-nya itu sama dengan AB ditambah BD, AB-nya 8 kita masukkan, BD ditambah BC 10 dan DE 15. 10 sama 15 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Kalau sudah kita selesaikan perkalian silang, 2 kali 8 plus BD sama dengan 8 kali 3. 16 sama dengan 2 BD sama dengan 16 ditambah 2 BD sama dengan 24. 2 BD sama dengan 24 dikurangi 16. 2 BD itu sama dengan 8.
BD ketemu hasilnya sama dengan 4. Dari mana 4? 4 itu dari 8 dibagi 2. Jadi panjangnya BD adalah 4. Kita lanjut ke sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua garis lurus. Pada gambar itu ada dua garis lurus yaitu BC dan BA. BC dan BA ini disebut dengan kaki sudut. Pertemuan garis BC dan BA ini adalah titik B. Titik B ini disebut dengan titik sudut. Dan daerah yang diapit oleh kaki sudut itu dinamakan daerah sudut. Hubungan derajat, menit, dan detik. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Contohnya, 4 derajat itu sama dengan berapa menit? 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi 4 derajat itu sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Nah, dari derajat ke menit itu kita kalikan. Kalau dari menit ke derajat itu kita bagi. 720 menit itu berapa derajat? Itu sama dengan 720 dibagi dengan 60. Ketemu hasilnya sama dengan 12 derajat. Nah, kalau penjumlahan bagaimana? Kalau penjumlahan kita rubah menjadi penjumlahan bersusun. 45 derajat, 30 menit 45 detik, ditambah 2 derajat, 55 menit 20 detik, itu hasilnya sama dengan 47 derajat, 85 menit 65 detik. Karena menit dan detik nilainya masih di atas 60, maka kita sederhanakan. Yang detik kita ambil 60, dia menjadi 60 detik, dan yang menitnya kita tambah 1. Ya, karena 1 menit sama dengan 60 detik. Dia menjadi 86 menit. 86 masih di atasnya 60, kita sederhanakan lagi. Kita ambil 60, dia menjadi 26. Nah, depannya yang derajat kita tambah 1. Itu menjadi 48. Jadi, hasilnya itu adalah 48 derajat, 26 menit, 5 detik. Seperti itu ya. Kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Tentunya kalian masih ingat bukan tentang jenis-jenis sudut? Sudut lancip itu besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya sama dengan 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lurus itu besarnya sama dengan 180 derajat. Dan sudut refleks itu besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Yang terakhir itu adalah sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Kalian hafalkan ya tentang jenis-jenis sudut. Berikutnya adalah hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku atau berkomplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen ini adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Sudut sudut ABC ini berpenyiku dengan sudut CBD. Contohnya, tentukan besar penyiku sudut ABC. Karena gambar di samping merupakan gambar sudut berpenyiku, maka sudut ABC ditambah sudut CBD itu sama dengan 90 derajat. ABC 60 kita masukkan ditambah sudut CBD sama dengan 90. Sudut CBD ketemu sama dengan 90 dikurangi 60 yaitu 30 derajat. Jadi penyiku sudut ABC itu adalah sudut CBD yang mana besarnya adalah 30 derajat. Gampang kan? Kita lanjut ke sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen itu adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Sudut AOB berpelurus dengan sudut BOC.
Kalau AOB-nya 120, sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu hasilnya adalah 60 derajat. Seperti itu. Kalau berpenyiku jumlahnya 90, kalau berpelurus jumlahnya adalah 180. Dihafal ya, diingat. Contohnya, tentukan besar pelurus sudut AOB. Karena gambar di samping merupakan gambar sudut berpelurus, maka sudut AOB ditambah sudut BOC ini sama dengan 180 derajat. AOB-nya 3A, BOC-nya 2A, ini sama dengan 180. 3A ditambah 2A sama dengan 5A sama dengan 180, A ketemu 36 derajat. Dari mana 36? 180 dibagi 5. Pelurus sudut AOB ini adalah sudut BOC. Jadi besar sudut BOC ini sama dengan 2A, 2 kali 36 ketemu hasilnya adalah 72 derajat. Berikutnya adalah tentang sudut yang saling bertolak belakang. Pada dua garis yang berpotongan, dua sudut yang letaknya saling membelakangi, titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya adalah sama. Sudut AOB sama dengan sudut COD. Sudut AOC sama dengan sudut BOD. Kalau AOB-nya 80 derajat, COD sama dengan 80 derajat. Besarnya adalah sama. Nah, yang terakhir yaitu tentang hubungan garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Ada garis M sama N, ini sejajar, dia dipotong oleh garis A, garis K, dia ketemu di dua titik yaitu titik A dan B, maka terbentuklah berbagai macam sudut. Ada A1, A2, A3, A4, sudut B1, B2, B3, dan B4. Hubungan dari ke-8 sudut itu yang pertama adalah sudut yang sehadap. Maksud dari sehadap, dia menghadap arah yang sama. A1 dia menghadap ke atas ke samping kiri. Yang sama juga menghadap ke atas ke samping kiri. A1 itu sehadap dengan B1, A2 sehadap B2, A3 sehadap dengan B3, dan A4 itu sehadap dengan sudut B4. Diingat ya. Yang pertama pasangan sudut-sudut yang sehadap. Yang kedua yaitu pasangan sudut dalam berseberangan. Diingat, ada kata-kata dalam. Artinya dalam, dia diapit oleh garis yang sejajar. Dia ada di dalam garis yang sejajar, yaitu A3, A4, B2, B1. Berseberangan, dia menyeberang. Lewatnya lewat mana? Lewat garis K. Jadi pasangannya adalah A3 dengan B2. Sudut A4 dengan sudut B1. Ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Kalau luar berarti dia ada di luar garis yang sejajar, yaitu A1, A2, B4, B3. Berseberangan dia juga menyeberang. Jadi pasangan sudutnya adalah sudut A1 dengan sudut B4, sudut A2 dengan sudut B3. Gampang kan untuk mengingatnya? Dan yang berikutnya adalah pasangan sudut dalam sepihak. Kata-kata dalam dia ada di dalam garis sejajar. Sepihak dia tidak menyeberang. Jadi pasangan sudutnya adalah sudut A3 dengan sudut B1, sudut A4 dengan sudut B2. Ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Luar sepihak ada di luar garis sejajar. Pasangan sudutnya adalah sudut A1 dengan sudut B3, sudut A2 dengan sudut B4. Dan yang terakhir adalah sudut-sudut bertolak belakang. Bertolak belakang ini sudut A1 dengan A4, A2 dengan A3, B1 dengan B4, B2 dengan B3. Sudut-sudut yang berpelurus, A1 berpelurus dengan A2. A1 juga berpelurus dengan A3. A2 berpelurus dengan A4
dan A3 berpelurus dengan A4. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.